Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Daroja di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi Pitagoras dan luas segitiga, di mana materi ini adalah materi yang pernah kalian pelajari di SMP. Tujuan saya mengulangi lagi video ini karena nanti di dimensi 3 kita akan banyak menggunakan Pitagoras dan luas segitiga untuk menentukan jarak. Nah, langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras itu selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras itu berlaku di segitiga siku-siku. Misalnya di sini ada segitiga ABC. Di sini ada segitiga ABC, di mana B ini merupakan sudut siku-siku. Nah, kalau B ini adalah sudut siku-siku, maka AC ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa sisi miring itu letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Diingat-ingat ya ini. Jadi, sisi miring segitiga siku-siku selalu terletak di depan sudut siku-siku. Misalnya ini Bu Lala punya segitiga PQR. Dia siku-sikunya di Q. Kalau siku-sikunya di Q, berarti nanti sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yaitu yang sisi PR. Nah, selanjutnya yaitu di sini yang ketiga saya punya segitiga KLM di mana dia siku-sikunya itu di titik M. Maka kalau siku-sikunya di M, maka nanti sisi miring atau hipotenusanya yang mana? Sisi miring atau hipotenusanya yaitu sisi KL. Nah, itu ya. Jadi jangan bingung, patokannya yaitu segitiga siku-siku itu pasti sisi miringnya berada di depan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke rumus Pitagoras. Nah, di sini saya punya segitiga ABC. Dia siku-siku di B. Maka sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yaitu di depan sudut siku-siku. Berarti sisi yang apa? Sisi AC. Nah, sehingga dalam segitiga siku-siku ABC, maka dia nanti akan berlaku teorema Pitagoras atau rumus Pitagorasnya yang pertama yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Perhatikan, AC ini apa tadi? Sisi apa? AC itu adalah sisi miring. Nah, cara mencari sisi miringnya, kalau di sini AC berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, yang kedua, bagaimana kalau yang dicari itu sisi BC sama AB? Nah, kalau untuk mencari sisi AB, maka kita pakai AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB di sini tadi sisi miring apa bukan? AB itu bukan sisi miring. Nah, kemudian kalau nyari BC gimana? Kalau nyari BC, maka caranya adalah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC itu sisi miring apa bukan? Dia bukan sisi miring. Nah, sekarang dari tiga ini, apa yang membedakan antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Nah, kalau yang pertama ini, kalau yang dicari itu sisi miring, maka nanti di sini tandanya plus. Nah, sedangkan kalau yang untuk yang AB sama BC ini kan tadi bukan sisi miring, maka caranya adalah dikurangi. Sisi miringnya dikurangi sisi yang lainnya. Kalau yang di sini yang dicari AB, berarti nanti rumusnya AB kuadrat kurangi AC kuadrat, sisi miringnya, min BC kuadrat. Begitu juga dengan BC kuadrat. Kalau BC kuadrat tadi, dia juga bukan sisi miring, maka cara nyari AC-nya sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat. Nah, biar lebih paham, di sini ada contoh. Nih, ada segitiga ABC. Diketahui AB-nya 8, BC-nya 6. Nah, kemudian suruh nyari AC. Nah, berapakah panjang AC? Nah, kita tahu AC ini tadi sisi miring apa bukan? Ya, dia adalah sisi miring. Karena apa? Karena letaknya di depan sudut siku-siku.
Nah, kalau sisi miring berarti nanti pakainya ditambah, sehingga bisa saya tuliskan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga kita tulis AC kuadrat sama dengan AB-nya sama dengan 8, berarti 8 kuadrat ditambah BC-nya 6, jadi 6 kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 8 dikuadratkan, hasilnya 64, 6 dikuadratkan sama dengan 36. Ini dijumlahkan, hasilnya jadi 100, sehingga AC kuadrat sama dengan 100. Yang dicari AC, berarti tinggal diakarkan. Akar dari 100 sama dengan 10. Sehingga panjang AC adalah 10 cm. Ketemulah panjang AC. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, di sini ada segitiga, diketahui segitiga KLM, kemudian M-nya siku-siku di sini, kemudian diketahui LM-nya 12, KL-nya 13. Yang dicari adalah KM. Nah, sekarang saya tanya, KM itu sisi miring apa bukan? Bukan, sisi miringnya yang mana sisi miringnya? Sisi miringnya yaitu KL. Nah, KL kenapa dia sisi miring? Karena dia di depan sudut siku-siku. Padahal yang dicari adalah KM. Kalau yang dicari KM berarti dia bukan sisi miring. Ingat, kalau bukan sisi miring tadi caranya adalah dikurangi. Sehingga nanti ketemulah KM tadi kan kita bahas dia bukan sisi miring, sehingga KM kuadrat sama dengan KL kuadrat min LM kuadrat. Kita ganti KM-nya sama dengan 13 kuadrat min LM kuadrat jadi 12 kuadrat. Sehingga KM kuadrat sama dengan 169 min 144 atau KM kuadrat sama dengan 25. Yang dicari adalah KM, berarti akar dari 25. Sehingga KM-nya sama dengan 5. Ketemulah KM. Nah, selanjutnya di sini ada triple Pythagoras. Mungkin dulu SMP juga kalian sudah pernah tahu apa itu triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang dia itu berlaku di segitiga siku-siku. Nah, di sini ada 4 tipe. Tipe pertama yaitu 3, 4, 5 dan kelipatannya. Tipe kedua 5, 12, 13 dan kelipatannya. Tipe ketiga 7, 24, 25 dan kelipatannya. Dan tipe keempat adalah 8, 15, 17 dan kelipatannya. Ini masih bisa diteruskan ya. Ini juga masih bisa diteruskan sampai banyak, sampai tak terbatas. Nah, maksudnya apa toh ini? Nah, misalnya ini, ada segitiga siku-siku. Sisi yang satunya 3, kemudian sisi keduanya 4, pasti sisi ketiganya yaitu 5. Begitu juga misalnya, sisi yang pertamanya 12, sisi yang keduanya 20, pasti sisi yang satunya nanti 15. Begitu seterusnya berlaku untuk semua ini dan kelipatannya. Misalnya nih, di sini ada segitiga PQR. Diketahui PQR tadi dia siku-siku di Q. Nih, ada tanda siku-sikunya. Kemudian diketahui ini 5, ini 12. Berarti kalau 5, 12, maka nanti pasangannya siapa? Pasangannya adalah 5, 12, dan 13. Maka PQR-nya pasti 13. Nah, yang kedua nih, ada segitiga ABC. Ini di sini ada 8 cm BC-nya, kemudian AC-nya 10, berarti AB-nya berapa? Nah, lihat nih, sini berlaku 6, 8, 10. Sudah ada 8 sama 10, berarti AB-nya pasti 6. Nah, begitu. Kemudian kalau misalnya nih, ada lagi nih, segitiga diketahui sininya 17, sininya 15. Berarti yang sisi yang belum diketahui ini berapa? Kita lihat. 15, 17, berarti ini kan 17, 15, yang di sini adalah 8 cm. Nah, jadi kalau kalian nemu seperti ini, bilangan-bilangan triple Pythagoras, kalian tidak perlu menghitungnya dengan syarat kalian sudah hafal. Nah, kemudian untuk Pythagoras sudah cukup ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke luas segitiga. Nah, kalau luas segitiga, kalian pasti udah hafal kan luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga itu dicari dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, yang perlu menjadi catatan lagi yaitu ini suatu hal yang sangat penting, bahwasanya apa? Alas dan tinggi dalam suatu segitiga itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus ya. Nah, misalnya nih, ada segitiga ABC. ABC, kalau misalnya pada segitiga ABC ini
Bu Lala menganggap BC-nya sebagai alas nih. Kalau BC itu sebagai alas, maka nanti tingginya siapa? Ingat, alas dan tinggi selalu tegak lurus. Maka kita cari BC ini tegak lurus dengan garis AB. Maka jika BC itu adalah alas, maka tingginya adalah AB. Nah, sekarang kalau begini. Kalau alasnya AC sekarang, kalau alasnya AC, alasnya AC di sini, maka cara mencari tingginya gimana kalau alasnya adalah AC? Alasnya AC berarti nanti tingginya siapa? Nah, kita buatlah garis dari B menuju AC yang dia harus tegak lurus. Nah, sehingga kita peroleh garis BT ini adalah garis yang tegak lurus dengan AC. Sehingga jika AC-nya adalah alas, maka tingginya adalah BT. Seperti itu. Nah, yang kedua nih, ada segitiga PQR. Kalau di sini mau pakai PQ-nya sebagai alas nih. PQ-nya di sini, dia sebagai alas. Maka, gimana cara mencari tingginya? Dari mana? Nah, karena di sini itu PQ-nya di sini, maka kita cari dari satu titik ini, dari R, kita tarik garis seperti ini, bantuan, garis bantuan, P-nya kita perpanjang, terus dari R kita tarik ke bawah, sehingga dia nanti tegak lurus, menjadi seperti ini, maka nanti jadi sini RS, misalnya, maka jika PQ-nya adalah alas, maka RS-nya adalah tinggi. Selanjutnya, kalau misalnya PQ-nya, kalau RQ, nah sekarang alasnya itu RQ. Kalau alasnya RQ, berarti bikin tingginya dari mana? Nih ya, perhatikan ya, tadi kalau PQ, kan ini PQR. PQ nyari tingginya dari R. Sekarang, kalau di sini RQ, nah RQ berarti nyari tingginya dari mana? Dari titik yang lain, yaitu dari P. Sehingga jika RQ-nya ini adalah alas, maka dari P ini kita tarik garis yang tegak lurus. Sehingga, nah di sini ada T ya. Nah, ini adalah PT ini adalah tingginya kalau RQ-nya itu adalah alasnya. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga KLM. Nah, sekarang kalau misalnya nih, KM-nya itu sebagai alas, kalau KM-nya, KM ini sebagai alas, maka nyari tingginya dari titik mana? Dari titik L. Nah, sehingga dari L ini kita tarik garis yang tegak lurus, sehingga ketemulah tingginya yaitu LN. Satu lagi ini, kalau misalnya KL, KL itu adalah alasnya. Nih, di sini KL ini adalah alasnya, maka kita tarik dari titik mana? Dari titik M. Dari M kita tarik garis tegak lurus KL. Nah, sehingga menjadi MO itu adalah tingginya. Nah, sekarang ini Bu Lala contohkan. Kalau misalnya ada segitiga ABC, kemudian diketahui AB-nya 8 cm, BC-nya 6 cm, kemudian di sini dari B, Bu Lala tarik garis ke T, sehingga ada garis BT yang tegak lurus dengan AC. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah panjang BT? Nah, kita lihat ya, di sini jelas bahwasannya segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Setuju kan? Ya, di sini ada lambang siku-sikunya. Nah, kemudian perhatikan, di sini ada 6, di sini ada 8. Berarti AC-nya berapa? AC-nya adalah 10 cm. Pakai triple Pythagoras tadi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luas segitiga? Nah, luas segitiga tadi kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang dari segitiga ABC ini kita bisa anggap BC-nya ini sebagai alas. Sehingga kalau BC-nya alas berarti tingginya adalah AB. Maka jadi BC kali AB dibagi 2. Atau
Bisa juga enggak kalau misalnya alasnya AC? Ya kan? Kalau alasnya AC berarti tingginya siapa? Tingginya adalah BT. Maka kita cari AC kali BT bagi 2. AC-nya alas, BT-nya sebagai tinggi. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini ya. Luas segitiga itu bisa diperoleh dari BC kali AB per 2 atau bisa juga dari AC kali BT per 2. Nah, ini kita sama dengan kan, kita tulis dua rumusnya ini. Kemudian kita ganti BC-nya siapa? BC-nya adalah 6, AB-nya adalah 8 dibagi 2. Terus kita sama dengan kan, AC-nya siapa? AC-nya adalah 10, dikalikan BT-nya adalah yang kita cari, tidak tahu ya, per 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini kali ini 48, 6 kali 8 per 2 sama dengan 10 kali BT per 2. Atau 48 sama dengan 10 BT. Kita cari BT-nya berarti BT sama dengan 48 bagi 10. Atau BT sama dengan 4,8. Sehingga ketemulah BT sama dengan 4,8. Nah, paham ya sampai di sini ya? Saya akhiri untuk pengulangan materi di SMP. Semoga dengan pengulangan ini nanti kalian bisa lebih paham lagi dan lebih mudah dalam mempelajari dimensi 3. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, kemudian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.